Oke, kembali lagi nih ke ini tugas ke-6 untuk pemrograman komputer. Pada kali ini kita akan membahas ini fungsi, parameter, hidden value, dan nanti ada yang namanya scope variable dan demo juga. Oke, awalnya kita akan jelasin apa itu fungsi, parameter, dan hidden value. Oke, fungsi itu adalah blok kode yang terorganisir, dapat digunakan kembali dan dirancang untuk melakukan satu tugas dan atau tindakan tertentu lah. Bayangin aja kalian ini ke apa ya? Fungsi itu kayak sebuah resep untuk membuat suatu makanan lah. Nah, kalau resepnya nggak diapa-apain kan, berarti ya nggak jalan lah. Nah, gitu. Kalau digunain itu bakal menghasilkan produk makanan yang sesuai dengan resep itu tadi, gitu. Berarti bisa digunain sebanyak apapun. Itu tujuan dari fungsi. Jadi kayak apa ya? Bisa digunain berulang-ulang kali. Gitu aja sih. Oke, dan untuk parameter tuh kayak gimana ya? Eh, kalau kalian mau buat kue, itu di resep-resepnya kan pasti ada yang namanya bahan-bahan. Nah, itu fungsi parameter. Jadi untuk membuat fungsi menjadi lebih dinamis dan fleksibel. Jadi kalau kalian membuat kue ini, bahan-bahannya pasti ada tepung, pengembang, terus ada gula, dan susu, kayak gitulah. Bahan-bahannya jadi. Dan untuk return of value itu eh, kalian nih mau buat dari parameter kan parameter kan itu di pakai bahan-bahan. Nah, kalian masukin bahan-bahan tuh ke oven. Nah, oven itu kayak yang di sini. Return of value kan namanya nilai kembalian nih. Kalian masukkan bahan-bahan ke oven. Parameternya ke ini, ke mesin lah. Mesin oven itu tadi. Jadi kan dimasak tuh di situ. Dipanggang kan. Nah, nanti bakal jadi. Jadi udah produk. Nah, itu value. Nah, kalau return itu kalian apa ya? Kayak punya kipas angin. Kipas angin kan kita nyalain tuh. Nah, pas nyala kita dapat segernya dari hembusan angin yang dihasilkan oleh perputaran kipas. Jadi gitu. Kalian dapat returnnya doang. Nah, eh, kayak gini. Returnnya itu kan ada angin nih. Tapi nggak bisa kalian pegang gitu. Jadi itu return. Nah, gitu doang sih untuk definisi dari fungsi, parameter, dan return of value. Return value. Jadi apa ya? Itu saling berkesinambungan sih. Hmm, saling berikatan lah. Nah, untuk scope variable itu adalah aturan yang menentukan di mana saja sebuah variabel dapat bekerja, dapat diakses, dikenali dalam program. Kayak kan ada dua nih, yang namanya global scope dan local scope. Nah, global scope tuh kayak apa ya? Nah, bayangin kalian tuh punya barang, misalnya TV lah, TV di ruang tamu yang dapat digunakan oleh siapapun. Ya kak, selain buat nonton, begitulah, siapapun boleh. Kalau local scope itu barang yang ada di kamar tidur kalian yang bisa digunain kalian sendiri, ya buat privasi gitulah. Hanya orang itu yang bisa lihat dan menggunakan. Gitu aja sih fungsi utama itu definisi secara umumnya kayak gitu. Dan tujuannya itu mencegah konflik penamaan antar variabel, mencegah data dan agar tidak sengaja apa diubah oleh bagian lain dari program. Jadi biar gak campur gitu. Oke, nah ini untuk flowchart dari fungsi itu udah dibedain. Ada fungsi A, ada B, ada C, dan nanti bercabang nih dari fungsi A itu sendiri ada apa aja gitu kan. Biar nggak nyampur-nyampur gitu aja. Dari main fungsinya umpamanya ini kalian itu punya buah nih. Buah kan mengandung vitamin C, misalnya vitamin C. Ini fungsi A vitamin C nih. Nah, vitamin C itu punya fungsi buat apa? Buat tubuh. Gitu.
buat meningkatin daya tahan tubuh, imun, nah yang lain-lain lah. Kayak gitu, bercabang-cabang gini. Jadi setiap fungsi itu ada fungsi-fungsi lain juga. Gitu. Oke, sekarang demo. Untuk demo kita bakal ke, oh ya, hmm, Scratch apa Python ya? Coba lihat. Cir. Oke. Nah, kita ke Scratch dulu lah. Kita aktifin 7i, hapus dulu. Yang dari awal aja. Nih, ini manual sekali. Tidak apalah. Oke, ini kan udah itu kosong nih. Jadi kita buat lagi. Maunya kita hmm, buat label deh. Namanya apa ya? Hmm, instruksi awal. Tin, print. Kan ada di sini nih. Terus kita nanyain angka yang mau kita eh, mau kita jumlahin atau dibagi dikali atau dikurang gitu juga bisa. Oke, langsung dan variable to number one to answer biar kesimpan ya guys ya. Oke, langsung kita tanyain lagi nih. Number two. Oh ini. Nah, kita set number two ke answer juga. Oke, untuk ini kita bakal nanyain lagi to this number. Satu untuk penambahan, dua for for subtract, pengurangan, tiga untuk for tiga untuk multiplication ya, pengalian, dan empat untuk divide. Oke, kita bikin set lagi.
Question to answer. Oke, langsung kita ambil if then else, if then else. Nah, di sini kita itu tiga kali, mana kali? Sama dengan cari sama dengan. Nah, cari di sini operation sama dengan tadi satu ya. Misal satu nih, maka dia akan ini kita add apa ya? Bentar, kan udah nih. Two numbers berarti kan kita udah nih number 1 plus number 2 di ini masuk ke sini berdua, operasin lagi kita ke if then else. Nah, kok yang ini kita duplicate. Subtract two numbers number 1 and number 2. Oke, if else lagi kita buat lagi. Nah, ini multiply ya, multiply ya. Kita buat lagi multiply two numbers. Oke, sekali lah buat itu yang di divide.
divide two numbers. Oke, langsung kita multiply dulu tadi. Wih, kok keluar? Oke, jadi kayak apa ya? Ini tuh kayak shortcut lah variable ini, make block ini. Yang di luar dari kode ini, di bagian utama ini. Biar gak panjang aja. Number one, number two. Terus lagi, if then else. Aku butuh ini lagi. Kita add yang divide. Bentar ini, oh belum tadi ya. Kan multiply. Tak, dua, tiga. Ini empat. Nah, betul, let's go. Jika tuh numbers, ini yang number one, number two di sini. Oke, untuk divide nih, kita langsung misalnya kalau nggak dua-duanya, else, kalau yang ini. Nah, oke, division. Kan kalau angka dibagi nol kan infinite, nggak bisa tak terhingga terdefinisi. Ini nggak bisa. Jadi kalau misalnya dibagi sama dengan nol, langsung kita stop. Itu aja. Sama dengan pengalihan. Apapun bilangan yang dikalikan dengan nol kan nol. Jadi percuma dong kan. Kalau dikaliin juga kan percuma. Jadi itu langsung kita stop. Multiplication by 0 is not correct. Bisa ya? Ntar. Ntar. Hmm? Kayaknya kurang satu deh. Kayaknya kurang satu. Dia ada di ini bagian ini. Division itu kurang satu ya. Kayak kurang satu.
Nah, dilihat-lihat kurang satu nih. If else berarti kita kurangnya di 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bentar, kita debugging dulu. Hmm, tadi lupa dikit. 1, 2, 3. Hmm, gimana nih? Oh, ini nih. Ini masuk sini nih. Baru ya. Kita lihat di sini. Mhm, mhm. Bentar, lupa ini tadi gimana ya? Tambahin ini ke sini. If ini kan sama dengan maka. Oke, betul. Bentar. Hmm. Hmm. If else, then else, betul. Oke.
langsung sumbangannya. Kalau angkanya itu nggak masuk akal, langsung kita berhentiin juga. Nah, ini kita tinggal ngisi yang ada di sini. Nah, kita tinggal ngisi yang ada di situ. Come to the calculator. Calculator. Okay. Numbers. And then an operations type. Oke, kita udah ini. 1 detik aja, nggak usah lama-lama. Result. Result nih, result. Add dulu ya, add dulu. Biar rapi aja, biar rapi. Tunggu kita ke operator. Number one, number two. One, number two. Nggak cocok. Oke, apa ya? Number berarti number one, number two. One, two, number one, number two, gebrak tadi ini hah? Number one, ini juga number two. Oke,
Jadi kita bakal gunain itu tadi. Oke. Oke, kalau ini kurang kali bagi. Dibagi. Two numbers, number one, number two. Weh, kok masuk nah? Itu dulu. One, number two. Kurang underscore. Number two, oke, let's go. Number two, number one, number two, number one. Ya, number. Oke, kita coba lagi. Coba, yuk, kita coba. Welcome to calculator. Find number one. Kita misalnya mau 23,77. 54,98. Ini division. Oke, kita nanti revisi. Aku maunya dibagi. Oke, kita kurang di sini nih. Kurang nambahin say hello
yang di sini buat ngasih hasilnya. Jadi kita nambahin join sama result. Untuk result, jadi semisal kita udah selesai penambahan operasi lah, operasi di atas ini, jadi kita langsung ke result. Kita coba nih, 77,69. 89 lah, 89. Nomor 2, 54,67. 67 nih. Saya bagi, kemudian bagi terus. Oke, udah jadi guys. Ya, gitu sih. Kalau di Scratch, ya tinggalin dulu. Nah, biar ada jedanya, pasti. Enggak sama ini di video apa ada? Division, nah gitu. Oke, dan untuk di Python, kita langsungin aja, kita dijelasin aja. Panjang banget soalnya. Nah, kalau di itu ada seperti yang tadi ada return, def, definisi kan. Nah, if len, len ini baru kayak itu indeks dari jangka dari 1 sampai 8 apa gitu sampai 10 lah gitu aja. Misal kalau di Python tuh kita run di bagian index grade. Aku bikinnya berapa ya? 7 lah, 7. Hmm, ini berapa ya? 8 sama 4. Jadi 3, 3, 3. 6, 7. Terus, apa ya? Main 8 deh. Oh, nggak bisa main 8 nih. Soalnya ada ini tadi. Main situ main 1 untuk stop. Kan dari indeksnya itu dari 0 sampai 10. Itu aja. Nah, 9. Oke, dan apa ya? Kalau untuk ini 8 lagi lah. 3, 6, 7, 8, 6, 9, 10, 0. Nah, ini bakal gini terus sampai itu maksimumnya itu di bagian sini. Mana ya? Yang kita itu dulu. Mana nol? Kita coba bedah dulu, bedah. Kita bedah dulu nih. Ya, jadi gitu berarti bisa di average, bisa di itu, bisa di sum, bisa di maksimum. Nih, ini nih. Ya gitu doang sih. Poin 8, 8, 8, 8, 9, min itu. Nah, ini di perintahnya itu min 1 untuk berhenti.
Jadi ya gitu aja. Nanti tinggal dikasih minimalnya 8, maksimalnya berapa, ada grade-nya ada berapa, dan average-nya itu berapa gitu lah. Oke, itu sederhananya gitu kata-katanya. Oke, ini udah hujan juga dan terima kasih atas pertemuan ini. Eh, Gimana ya? Ini masih UTS juga dan see you on the next pertemuan. Jadi ya, see you there, oke?